Mengapa kaum Yahudi mengalokasikan sumber daya besar-besaran, baik finansial maupun waktu, dalam upaya mencari dan mengamankan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Apa motivasi di balik keinginan kuat mereka terhadap makam Nabi Yusuf alaihissalam? Dan apa yang terjadi selama proses penggalian makam tersebut? Ini menarik untuk diulas lebih dalam. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Nabi Yusuf merupakan salah satu utusan awal dari keturunan Bani Israel. Beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan di Mesir dan diberkati dengan kenabian setelah menghadapi serangkaian tantangan dan kesulitan yang berat. Sebelum wafat, Nabi Yusuf memiliki wasiat kepada pengikutnya. Apabila mereka meninggalkan Mesir, beliau menginginkan agar jasadnya dibawa bersama mereka. Namun, setelah Nabi Yusuf alaihissalam berpulang, muncul konflik di antara para pengikutnya yang berujung pada pemakaman Nabi Yusuf dalam peti mati di tengah sungai Nil. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel menuju Kanaan, suatu peristiwa penting terjadi selama perjalanan mereka. Ketika melintasi tepi sungai Nil, Bani Israel mengingatkan Nabi Musa tentang janji mereka kepada Nabi Yusuf. Janji tersebut adalah bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka akan membawa peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui lokasi pasti peti mati tersebut. Pada saat itu, ada seorang wanita yang sangat tua, yang kebetulan mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalam menanyakan kepada wanita itu mengenai lokasi tersebut. Wanita tua itu bersedia menjawab, namun dia mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum memberitahukan lokasi peti mati tersebut. Nabi Musa sempat merasa marah mendengar syarat yang diajukan wanita itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menyuruh Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua tersebut. Wanita itu menuntut agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa alaihissalam di surga. Setelah persyaratan itu diterima, wanita tua itu mengungkapkan bahwa makam atau peti mati Nabi Yusuf alaihissalam terletak di tengah sungai Nil. Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam kemudian berhasil menemukan peti mati Nabi Yusuf dan membawanya ke Palestina. Namun, setelah peti mati tersebut dibawa ke Palestina, tidak diketahui apa yang terjadi dengan peti mati tersebut. Lokasi pasti di mana peti mati Nabi Yusuf kembali dimakamkan di Palestina dan bagian mana makamnya dibuat tetap menjadi misteri yang tidak diketahui oleh mereka. Sobat channel Kabar Langit, mari kita membahas tentang kota Nablus, sebuah kota bersejarah di Palestina. Kota ini terletak di titik persimpangan jalur perdagangan kuno, di mana satu jalurnya menghubungkan dataran pantai Sharon ke lembah Jordan, sementara jalur lainnya menghubungkan Nablus dengan Galilea di utara. Kota Nablus memiliki sejarah panjang, termasuk periode di mana terjadi konflik antara orang-orang Yahudi dan kaum Muslim selama kurang lebih 50 tahun. Perang tersebut berpusat pada perebutan kontrol atas kota Nablus. Konflik ini dipicu oleh adanya sebuah tempat suci yang dikenal sebagai Yusufi. Tempat ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi sebagai lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara itu, umat Islam juga mengklaim bahwa tempat suci ini didirikan untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang saleh, yang kebetulan juga bernama Yusuf. Akhirnya, orang-orang Yahudi berhasil menguasai kota Nablus, dan mereka mulai menggali di tempat suci Yusufi tersebut. Namun, selama proses penggalian makam yang diyakini sebagai makam Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menghadapi berbagai hambatan yang tidak biasa.
Setiap kali penggalian dilakukan, ular-ular misterius muncul dari makam tersebut, menghambat proses penggalian. Hal ini mengakibatkan orang-orang Yahudi meminta bantuan dari para arkeolog untuk menentukan usia makam tersebut. Ketika para arkeolog memeriksa makam itu, mereka menyimpulkan bahwa makam tersebut bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun. Sebaliknya, makam tersebut ternyata hanya berusia beberapa ratus tahun. Temuan ini menguatkan klaim kaum Muslim bahwa makam tersebut sebenarnya didirikan untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang saleh, bukan sebagai makam Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa kaum Yahudi mengalokasikan sumber daya besar-besar